Baik, selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Senang pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam saat teduh sektor 5 GKI Residen Sudirman. Pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 30 November, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman. Untuk itu, mari sebelumnya kita persiapkan hati kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk hari yang baru, anugerah-Mu. Mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur ya Bapa untuk kesehatan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bertemu kembali untuk bersaat teduh bersama. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, untuk selalu dekat denganmu. Berkati kami, berikan kami hikmat yang hanya berasal dari Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan saat teduh pagi hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan dari Maleakhi 3. Untuk firman Tuhan akan dibacakan oleh Ibu Yohana. Silakan Bu. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Maleakhi 3 ayat 2 sampai dengan 4. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Yohana. Petani rutin memotong daun tanaman apel hingga hampir habis, termasuk membersihkan ranting-ranting yang menua dan kering. Kebiasaan ini meski tampak merugikan, tapi sebenarnya dilakukan untuk mendorong pertumbuhan buah yang lebih baik. Allah pun melakukan hal yang sama kepada Israel. Meskipun seolah tampak susah atau menderita, tapi di balik itu Allah mengerjakan kebaikan kasih-Nya kepada Israel. Bagaimana memahami karya Allah yang demikian? Mari Bapak Ibu kita bersama-sama merenungkannya. Maleakhi menggambarkan keadaan Israel setelah masa pembuangan. Pada masa itu, Israel sedang berada dalam kondisi yang tidak baik. Israel melakukan pelanggaran dengan sadar, yaitu mencemarkan korban persembahan, para imam mengajarkan kesesatan dan tidak setia, terjadi perkawinan campur dan perceraian, serta mengabaikan kewajiban persepuluhan. Dari semua daftar kesalahan itu, umat Israel bukan sadar diri, melainkan mempertanyakan keadilan Allah dan membela diri sendiri seakan tidak bersalah. Kebaikan kasih seperti apa yang Allah lakukan kepada Israel, Bapak Ibu Saudara? Maleakhi menggambarkan Allah sebagai pribadi yang sedang duduk dan mengerjakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan Israel. Di ayat yang ketiga A disebutkan bahwa seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Pada umumnya emas atau perak mengandung unsur lain, sehingga jenis ini tampak buram atau kotor. Harganya pun menjadi murah. Untuk memperbaikinya, maka emas atau perak itu harus dibakar pada suhu tertentu. Pembakaran perlu diulang beberapa kali sampai emas atau perak itu benar-benar terpisah dari unsur-unsur lain yang mempengaruhi kemurniannya.
Fungsi api bukanlah menghancurkan emas atau perak tersebut, tetapi justru memurnikannya. Semakin panas nyala api, semakin ketahuanlah mana yang tulen dan mana yang palsu. Demikian halnya dengan Allah yang mengizinkan kesulitan dan tantangan hidup, bukan hanya sebagai teguran atau hukuman, tetapi juga sebagai sarana memurnikan iman. Keadaan sulit kadang memposisikan Israel pada pilihan mempercayai tukang-tukang sihir, seperti yang disebutkan di dalam ayat 5, atau tetap setia kepada Allah. Kemurnian iman akan tampak dari pilihan hidup yang mengutamakan Allah. Sesungguhnya kebaikan kasih Allah bertujuan mengerjakan hal-hal yang baik di dalam hidup umat-Nya. Bagaimana dengan keadaan kita pada hari ini, Bapak, Ibu, Saudara? Bukankah kesibukan berpotensi menggeser Allah dalam keutamaan hidup? Bila demikian, wajar jika kemudian Allah mengizinkan keadaan sulit sebagai sarana untuk memurnikan iman dan ibadah kita. Allah tidak membuang, tapi menunjukkan kebaikan kasih-Nya dengan cara memurnikan motivasi dan tujuan hidup kita agar selaras dengan maksud Allah. Jika pada hari ini kita merasa sedang dimurnikan Allah melalui keadaan yang sulit, kita harus tetap berharap padanya. Yakinlah bahwa Allah itu ada, mengawasi dan tidak meninggalkan kita. Kebaikan kasih Allah mengajak kita kepada pertobatan dan tetap melangkah bersamanya. Mari Bapak Ibu kita merefleksikannya, renungan kita pada pagi hari ini di dalam kehidupan kita. Kebaikan kasih Allah berkenan mengizinkan keadaan apapun terjadi dengan maksud memurnikan motivasi dan tujuan hidup kita agar selaras dengan kehendak dan rencananya. Kita akan berkomitmen pada pagi hari ini dan seterusnya di dalam kehidupan kita bahwa untuk keadaan yang sesulit apapun yang terjadi, kita mau belajar untuk tidak menggerutu atau putus asa. Tetapi kita akan justru belajar menemukan pelajaran yang berharga sebagai wujud kebaikan kasih Allah yang memiliki rencana yang baik atas hidup melalui keadaan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mengucap syukur untuk kasih-Mu yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami, di dalam setiap pergumulan hidup kami. Bentuklah kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami dapat selalu menyenangkan-Mu. Tolong kami agar kami mampu mengutamakan Engkau di setiap pergumulan hidup kami. Ajar kami untuk selalu terbuka dengan keadaan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa tangan-Mu sedang bekerja untuk membentuk kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menjalani hari ini dengan penuh sukacita bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk saat teduh kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.